Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidz, para jamaah sekalian yang saya hormati, Mukarram Al-Ustaz Dr. Syahid Ahmad, Ustaz Arani, Ustaz Saifuddin, Ustaz Amin, Pak Haji Banjir, Bapak RT hadir, Bapak Besar hadirin, Ayah Mulyani, semua jamaah sekalian. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita lanjut dalam pembahasan tentang informasi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus rahmah lil alamin. Itu satu. Ya. Nabiuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Jadi beliau diutamakan dari semua makhluk Allah. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutamakan, lebih utama dari semua makhluk Allah. Jadi sampai malaikat juga kalah. Dan terus ayahnya Sayyidina Abdullah, kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib, uyutnya Hashim, ya. Terus apalagi uyutnya lagi Abdul Manaf, terus sampai Adnan, ya. Nah itu kita seorang muslim harus tahu. Kemudian ibunya Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan di Makkah, meninggal di kota Madinah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Ya, sebelum dapat wahyu umur 40, udah genap 40 tahun. Nah, terus umurnya lebih dari 60 tahun wafatnya. Jadi kalau hitungan hijriahnya 63, ya. Kalau hitungan hijriahnya 63, kalau hitungan syamsiahnya lebih dari itu. Ya, kalau hitungan hijriah 63 beliau wafat. Terus salah fasabhatun auladuhu faminhum. Anaknya ada 7. Emang apa kita harus tahu kalau Nabi itu punya anak? Berarti Nabi bukan Tuhan. Ya. Kalau Nabi itu punya anak, berarti Nabi bukan Tuhan. Nah, ini beliau ngasih tahu kita kalau Nabi punya anak 7. Dan kita kadang-kadang anak RT aja kita hafal, masa anak Nabi kita nggak hafal? Ya kan? Jadi ya, kalau ada RT anak berapa? 5 anak RT. Nah, masa Nabi anak kita nggak hafal? Ya. Salah satu minat tukur itu paham. 3 laki-laki. Salah satu minat tukur. Ya, salah satu minat tukur. Jadi 3 dari laki-laki. Siapa yang pertama? Qasim. Ya, anaknya Rasul yang pertama Qasim. Jangan malu kalau punya anak dinamain Qasim. Ya, anaknya Nabi SAW namanya Qasim. Beliau dipanggilnya Abul Qasim. Ya. Apa Abul Qasim? Namanya Qasim. Dulu zaman Nabi nggak ada yang boleh dinamain Abul Qasim.
karena khusus buat Nabi doang, ya. Karena dulu nggak ada yang dinamai Abul Qasim, cuma Nabi Muhammad SAW. Yang kedua siapa? Abdullah. Nah ini Abdullah panggilannya banyak. Dipanggil Thayyib, dipanggil Thahir. Ya, kalau bahasa kita nama lainnya Abdullah ini nama lainnya Thayyib, makanya disitu bilang Qasim wa Abdullah wa huwa Thayyibu wa Thahirun bidaini da yulaqab. Dengan dua nama ini dia dikasih laqab, julukan. Jadi yang namanya Abdullah ini julukannya Thayyib sama Thahir. Ya. Yang ketiga, atahu Ibrahimu min Sariyah. Yang ketiga, nama anaknya Nabi Ibrahim. Dari mana? Min Sariyah. Ya. Dari golongan budak. Fa'ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Ibunya Sayyidina Ibrahim, anaknya Nabi, namanya Maria Al-Qibtiyah. Nama aslinya Maria. Dari mana? Dari Qibit. Qibit itu mana? Mesir, Mesir pesisir. Ya, Nabi dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Budak perempuan cakep, ya, dapat anak satu Nabi namanya Ibrahim, ya, so dihadiahin Nabi itu, ya. Zaman sekarang ada nggak kira-kira Ustaz dihadiahin kuat gitu, ada? Hah? Ganteng saya. Kebanyakan bukan dia itu kan. Nah dulu mah begitu Pak. Dulu nih itu Sayyidina Hafsah, anaknya Sayyidina Umar, ini ditawarin. Lah anak Sayyidina Umar cakep, tawarin Sayyidina Abu Bakar, agak mau. Tawarin apa Sayyidina Utsman, agak mau. Pada agak mau ditawarin, marah. Pasti pada agak mau. Jadi dia nawarin anaknya, ditawarin ke temennya, emang tahu temennya orang baik. Tuh dulu mah begitu, tawarin ke temennya, nggak mau. Bukan apa-apa, kata Sayyidina Abu Bakar, bukan apa-apa, Umar. Bukan agak mau, anak lo. Bukan, cuman gua perhatiin nih roman-romannya Nabi demen, makanya gua agak mau. Gitu. Kalau gua agak mau, gua mundur. Coba zaman sekarang begitu. Ustaz mau, bodo amatan. Lah Ustaz rumah demen, bodo amatan bagian. Lomba ini mah usahain. Iya. Wah, emang murid sengkek gitu. Begitu Nabi SAW. Jadi punya anak 3 laki-laki. Atahu Ibrahim min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah sittatun fakhud bihim waliyah. Ya, satu dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Selain Ibrahim yang 6 ada 7. Satu Ibrahim dari Sayyidah Maria, yang 6 dari mana yang 6? Dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi anak Rasul 7, yang 6 semuanya dari Sayyidah Khadijah.
gitu ya. Nah, wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhud bihim walija wa arba'un minal inasi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru. Yang keempat, tadi anaknya 3 lagi, sisa berapa? 4 perempuan. Ya, anaknya Nabi 4 perempuan. Ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatu Sahra'u ba'luha Ali wa ibna'u as-sibtaini fadluhum jali. Ya. Yang pertama Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ini yang hidup paling lama. Setelah Nabi wafat, beliau masih hidup 6 bulan lagi. Ya, muda. Ya, muda banget. Beliau Sayyidah Fatimah ba'luha Ali, suaminya adalah Sayyidina wa ibnahum as-sibtain fadluhum jali. Nah, yang terkenal anak dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. Ada lagi enggak? Ada dari istri yang lain. Ya. Jadi Sayyidina Ali nikah lagi setelah Sayyidah Fatimah wafat. Tapi sebelum Sayyidah Fatimah wafat, Sayyidina Ali nggak nikah. Nggak berani. Ya, nggak berani. Mau apa? Anaknya Nabi. Itu anak Nabi. Kalau kita mah gimana? Boleh bukan gak diduain? Ya, anak RT bukan anak Nabi. Nah itu mah kalau anak Nabi maksudnya beliau nih lengkap semua, nggak head. Sayyidah Fatimah itu nggak head, tapi punya anak. Anak yang kita tahu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, yang meninggal waktu kecil namanya Muhassin. Ya, dia meninggal waktu kecil deh. Sayyidina Muhassin. Terus 2 lagi, Sayyidah Zainab dan Ummu Kulsum. Ini cucunya nih. Nanti yang menyelamatin Sayyidina Husain itu Sayyidah Zainab, saudaranya. Dan Sayyidina Husain dipenggal. Sayyidina Husain ini dipenggal. Jadi kalau Sayyidina Husain dipenggal, selesai lah. Sayyidina Husain dipenggal. Tapi punya anak dulu namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini diselamatin sama Sayyidah Zainab. Kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak diselamatin, keturunan Nabi selesai dari Sayyidina Husain. Bayangin, yang nggak tahu kalau Sayyidina Husain cucu Nabi siapa? Nah, yang nggak tahu kalau Sayyidina Husain cucu Nabi siapa yang nggak tahu? Pada tahu nggak? Lah kita aja zaman sekarang tahu. Meninggalnya di apa ya? Dipenggal. Jelas-jelas, ini maksudnya saya ngasih contoh ini yang jelas-jelas, cucu langsung Sayyidina Husain, anak Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah, jadi cucu langsung. Nabi tahu apa enggak? Kalau nanti cucunya bakal dipenggal, tahu enggak Nabi? Tahu. Bayangin, cucu Nabi orang pada tahu, jelas-jelas nih pada tahu.
Tapi diperlakukan apa sama orang Islam? Orang Islam yang bunuh. Jadi kalau orang sekarang ada yang kagak demen sama Habib, ya, yang duluan aja, yang dekat banget, modelnya begitu. Apalagi Habib sekarang yang udah jauh banget. Jadi itu keluarganya Nabi dari dulu tuh emang begitu. Ya, difitnah, nah, dicaci maki, diapain aja dari dulu. Saya ngasih tahu nih biar tahu sejarahnya. Ya, bayangin, kita ini sama Nabi diajarin. Ini habis ini saya buka ntar. Kita sama Nabi diajarin. Diajarin apa? Diajarin Islam, iman, ihsan. Diajarin. Diajar sama Nabi masuk surga. Cucunya Nabi dipenggal. Bagaimana? Kita misalnya nih, anak RT kita selengkap. Ya. Iya, anak RT kita selengkap nih. Kira-kira besok ada pembagian sembako kita dibagi enggak? Nah, gitu. Bakal selengkap yang dibagi. Nah iya kan? Gue diselengkap bener-bener. Nah, kagak bakalan. Gak bakalan dicoret kita kalau dibagi sembako. Dibagi. Nah, itu cuma dia apa ya? Selengkap doang. Ya. Jadi begitu. Nah, dari kesemuanya jamaah sekalian itu dirangkum di dalam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengar ya, biar paham. Jadi yang kita pelajarin semua itu dirangkum di kalimat tauhid. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti kita mengakui kalau Allah itu Tuhan satu. Ya. Kita mengakui kalau Allah Tuhan. Nah, syaratnya Tuhan enggak butuh sama apapun dan siapapun, dan semuanya apapun dan siapapun butuh sama dia. Itu syarat Tuhan. Kita ngakuin kalau Allah itu Tuhan, ya, berarti yang namanya Tuhan itu nggak butuh apapun dan siapapun, ya, dan apapun dan siapapun butuh sama dia. Itu syarat Tuhan. Kita butuh nggak ini? Butuh. Ya, bukan Tuhan nanti kita. Ya, sama nasi butuh, bukan Tuhan berarti. Ya, sama RT butuh, bukan Tuhan berarti kita. Ya, RT butuh juga sama RW, berarti RT bukan Tuhan. Tuhan itu gak butuh, karena kalau butuh itu Tuhan gak bisa menuhin ciptaannya, ya, gak bisa menuhin ciptaannya. Berarti Tuhan itu ada, karena kita akuin Allah itu Tuhan. Berarti Tuhan itu ada apa enggak? Ada. Kalau enggak ada, enggak mungkin. Orang yang diciptain aja ada, masa yang nyiptain enggak ada? Gitu ya. Yang diciptain ada,
masa yang nyiptain nggak ada? Nih, tisu, tasbih, meja, ini semua ada semua. Yang nyiptain ada nggak? Yang bikin ada? Ada. Jadi kalau kita ada, berarti Tuhan pasti ada. Itu yang disebut dengan sifatul wujud. Kemudian yang namanya Tuhan, tadi pertama adanya bagaimana? Ada permulaannya apa kagak? Nggak ada. Karena kalau ada permulaannya, berarti butuh sama Tuhan lagi. Nih permulaannya biji plastik. Nih permulaannya apa? Kak kayu ya tahu nih apa? Ini ada permulaannya semua. Manusia semua ada permulaannya. Rumah semua ada permulaannya. Yang ada permulaannya itu pasti ada yang bikinnya. Di rumah ada mulanya nggak? Musola ada mulanya? Ada. Yang bikin ada? Ada. Gitu ya. Kalau Allah ada tapi nggak ada permulaannya, wah, gimana Allah bisa ada tapi nggak ada permulaannya? Itu yang disebut dengan qidam. Kalau Allah ada mulanya, itu namanya tasalsul, kagak habis-habis. Dia yang nyiptain dia, 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 terus gemutar, gak kelar-kelar. Terus yang benar-benar Tuhan siapa? Jadi Tuhan itu ada, tidak tanpa permulaan. Tuhan itu berarti yang lain bakalan hancur, bakalan nggak ada. Iya, semua. Jangankan orang, bangunan, mobil, semuanya bakal rusak, bakal hancur, termasuk dunia. Kalau Tuhan enggak. Itu yang disebut dengan bako, wujud tidak. Jadi semuanya dari mana? Dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Kalau kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita harus yakin dan percaya apa yang Nabi ucap. Karena kita yakin kalau Nabi utusan Allah. Ayo. Kita pernah lihat malaikat nggak? Enggak. Yang ngasih tahu kita malaikat siapa? Nabi. Ya kan? Nah di dunia aja begitu, Pak. Ini logikanya biar benar. Ada perempuan, ya punya anak 2. Begini nih, gua mau nikahin lo, tapi gua gak mau anak lo. Ya, anak lo bukan anak gua. Udah anak lo Pak, lo urusin aja. Gua gak mau, gua nikahnya belum. Bagaimana kira-kira? Tuh perempuan mau bukan kita? Hah? Gak mau? Gak. Saya emang janda. Lah ini 2 anak kelas paket lah. Paham? Lah orang kalau udah yakin Nabi itu utusan Allah, dia harus yakin yang diucapin sama Nabi semua.
Karena udah meyakinin kalau Nabi utusan. Beda hal, beda urusan. Kalau emang dia nggak yakin kalau Nabi itu utusan Allah. Nah ini kalau udah percaya kalau Nabi utusan Allah, berarti harus percaya yang Nabi ucap. Di antaranya malaikat Nabi yang ngomong, kitab, Al-Quran. Emang kita tahu malaikat Jibril turun? Hah? Emang kita tahu? Nggak tahu. Yang ngomong ini Al-Quran siapa? Nabi. Taurat, Zabur, Injil, ya kan? Pernah lihat? Ya. Yang ngomong siapa? Nabi. Hari kiamat yang ngomong siapa? Nabi. Surga yang ngomong siapa? Nabi. Neraka Nabi. Nikmat kubur siapa yang ngomong? Nabi. Azab kubur Nabi. Ayo. Jadi semua inti dari tauhid di situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini Nabi ini kita harus tahu. Makanya tadi anaknya 7, ya cucunya diantaranya 2, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ada Muhassin kecil, ada Sayyidah Zainab dan Ummu Kulsum. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, ya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu suka nyerahin perempuan. Cucu Nabi yang namanya Sayyidina Hasan suka nyerahin perempuan. Jadi sering nikah. Mitlak, disebutnya mitlak. Babanya sendiri yang ngomong, Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, jangan nikahin anak-anak perempuan kalian dengan anak saya Hasan. Kenapa? Dicerain? Iya. Nah, datang nih orang Yaman. Ya, turunan Yaman. Kata turunan Yaman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak-anak kami dicerai, nggak ada masalah. Emang apa? Yang penting kita jadi besanan sama Nabi. Nah iya Pak. Sekarang saya tanya sama Bapak nih, orang sekarang sama apa kali? Hah? Sama nggak? Sama. Cuman yang dilihat duit. Iya kan? Yang dilihat apa? Duit. Kalau dulu yang dilihat Nabi. Orang sekarang dilihat duit. Jadi kalau ada orang misalnya pengen buat nikah sama Habib misalnya, gak apa-apa. Dia mau bebesan sama Nabi, gak apa-apa. Lah orang sekarang milih-milih, ya kan? Cuman yang dipilih lain. Kalau dulu yang dipilih dari nabinya, sekarang yang dipilih duitnya. Nah begitu. Nah emang, jadi nggak ada yang salah. Nah terus Sayyidina Hasan, ya orang Yaman bodoh amatan. Pokoknya kalau kata orang Yaman mah begitu aja. Yang penting apa? Yang penting bebesan apa dah? Sama Nabi. Anaknya dicerai, nggak apa-apa. Begitu. Nah terus Sayyidina Husain begitu, ya. Sayyidina Husain, pokoknya ada tragedi, akhirnya beliau di Karbala. Nah, palaknya Sayyidina Husain dikubur di Karbala, badannya di Mesir. Bayangin,
zaman dulu, ya. Itu padahal Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kagak mau. Saya udah kagak mau ikut politik, kagak mau, saya kagak mau. Ya udah terserah. Cuman tetap aja ditarik-tarik. Gak mau padahal. Gak mau ada pertumpahan darah di kalangan muslim, gak mau. Ya, tapi orang yang benci ada aja, orang yang tukang fitnah ada aja, ya. Makanya hidup pasti begitu. Cucunya Nabi aja difitnah, baru tembak kita, ya anak RT, ya begitu. Nah itu. Jadi saya kira cukup apa namanya fadluhum jali. Padahal keutamaan cucunya Nabi itu jelas. Wa bnahum as-sibtain fadluhum jali. Keutamaannya itu jelas. Ya. Apa keutamaannya? Ini dua pemimpin ahli surga. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu pemimpin ahli surga. Kurang jelasan? Kan pemimpinnya udah ketahuan, ya kan? Nabi ini yang ngomong. Kata Nabi, ini dua ini cucu saya. Ini pemimpin ahli surga. Ya, jadi yang mimpin udah ketahuan. Kalau yang mimpin udah ketahuan, mau milih yang mana? Buat apa? Mau nyari yang lain? Mau nyari pemimpin yang lain? Ini udah ketahuan pemimpin ahli surga Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Udah nih. Ayo, mau nyari yang lain? Kan ntar cuma surga sama neraka. Gak ada lagi pemimpin lain. Mau nyari pemimpin apa? Yang belum ada pemimpin neraka, belum ada. Lah pemimpin surga udah jelas. Jadi kagak bisa ke yang lain kalau udah jelas. Terus kita mau nyari yang lain? Enggak bakalan. Di dunia ini Pak, di dunia ini kita tuh cuma ikhtiar. Ya. Di dunia mungkinan ke sono, mungkinan ribet. Ya kita harus siap, kita hadapi ya dengan pertolongan Allah. Hadapin, emang begitu. Nabi yang ngomong di zaman setelahnya jelek, setelahnya lebih jelek, setelahnya lebih jelek, terus begitu. Ini zaman udah banyak yang lupa agama, besok mungkinan lupa, besok mungkinan. Kita ngapain? Usaha. Gitu ya. Kita usaha. Usaha apa? Usaha jagain, usaha ngerawatin. Begitu. Gak percaya? Saya kasih tahu. Presiden yang kemarin, nih, bagus banget. Enggak, dan ini aja, ini kan saya nggak nyebutin apa. Presiden kemarin enak apa enggak? Kagak, jelek, gitu ya. Terus kan kita ada pemilihan umum, ya kan? Nah, terus kita pilih lagi nih.
sangkaan kita bakal apa? Lebih. Nah, sekarang gimana? Parah mulai. Parah, lebih nusuk. Begitu kan? Nah iya begitu ntar. Nah makanya kita jangan lupa sama Allah. Jadi seakan-akan yang ngatur kita. Ntar kalau dia lebih cakep, kalau dia lebih cakep lagi, kalau dia lebih cakep lagi, ya seakan-akan yang ngatur siapa? Kita. Bukan. Siapa yang ngatur? Allah. Ya, nah itu biar kita sadar lagi, ya lupa kita banyak salah. Ya, Allah a'lam.